melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Alam semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Biarlah semua makhluk memuji Tuhan. Biarlah setiap yang bernafas meninggikan namanya. Mari setiap hati menyembah Tuhan, sebab Dialah Raja di atas segala raja, sebab Dia Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Haleluya, haleluya. Yes Lord, we worship you Lord, we worship you Lord. Hosana, 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 Hosana,
ada Allah yang seperti Engkau. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Engkau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Kami meninggikan Engkau, kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Sebab Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Amin. Sebab Allah kita berkuasa di bumi dan di surga dan sampai selama-lamanya. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Kami bangga memiliki Engkau, Allah kami yang luar biasa. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatan-Mu dahsyat. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. One more time. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau Allah kami yang perkasa. Dan kami bersama-Mu Tuhan. Kami bisa aman. Kami bersama-Mu kami bisa tenang Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Wow, Engkau luar biasa, kuat dan perkasa. Kemenangan di tangan kita, berpeganglah kepada Tuhan. Engkau luar biasa, kuat dan perkasa. Hidup kita penuh berlimpah, berpeganglah
kepadamu Tuhan, sebab Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Tidak ada rintangan sedikit pun di hadapan kita Tuhan, yang tidak dapat kita atasi karena Engkau menyertai kita. Engkau menyertai kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, apapun yang akan terjadi di depan kami mau tetap berpegang kepada Tuhan. Dan tetap percaya pada janji-Mu Tuhan. Tetap percaya pada janji-Mu Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Buat setiap firman-Mu yang sungguh menerangi setiap langkah kami. Yang menuntun setiap jalan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yes Lord. Be still and know that the Lord is in control. Be still, my soul. Stand and watch as giants fall. Won't be afraid, you are here. You silence all my fear. Won't be afraid, you don't let go. Be still my heart and know.
ada satu kata, yaitu kata terima kasih. Menurut saya kata ini adalah kata dari surga karena diawali dengan kata terima barulah kata kasih. Seperti menunjukkan bahwa kita lebih awal, lebih dahulu menerima kasih dari Tuhan kita sehingga kita dapat memberikan kasih itu kepada orang lain ataupun kepada Tuhan melalui persembahan dan juga perpuluhan ataupun buah sulung kita, tentunya dengan penuh sukacita karena kita sudah lebih dahulu menerima kasih-Nya dari Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua tentunya. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang baik yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih kami boleh berkesempatan untuk beribadah walaupun melalui online. Biarlah Engkau urapi kami semua Tuhan, dan biarlah firman yang akan kami dengar boleh mengingatkan kami, boleh menjadi berkat untuk kami, boleh menjadi pegangan untuk kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu sekalian, waktu berjalan begitu cepat dan kita akan memasuki Minggu Paskah. Kita akan merayakan Paskah pada tanggal 4 hari Minggu. Perayaan tentunya berkaitan dengan sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang membawa sukacita. Kenapa kita merayakan Paskah? Karena kita didamaikan dengan Allah. Tetapi damainya kita dengan Allah itu atas dasar apa? Atas dasar pengorbanan, atas dasar kesengsaraan Yesus yang kita peringati pada hari Jumat, yaitu yang disebut dengan Jumat Agung. Ada seorang hamba Tuhan di Belanda, namanya Wilkin van de Kamp. Dia menulis buku yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul 7 Keajaiban Salib. 7 Keajaiban Salib ini dia ulas dengan 7 kali di mana Yesus meneteskan atau mencurahkan darahnya sebelum tiba di kayu salib. Dia menceritakan 18 jam apa yang terjadi dengan Yesus sebelum dia sampai di kayu salib. Saudara bisa mendengar bacaan dari buku ini di YouTube dengan link jcbbellagio.org. Saya percaya buku ini akan menjadi berkat untuk kita yang mendengarkannya. Saudara, cucuran pertama atau tesatan pertama yang Yesus lakukan atau yang terjadi terhadap Yesus itu di Taman Getsemani. Di dalam kitab Lukas pasal 22 ayat 39 dikatakan begini. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Jadi Yesus ke Bukit Zaitun itu adalah sesuatu yang biasa ia lakukan untuk berdoa. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelemparan batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah.
Wilkie menuliskan bahwa proses di mana darah itu bisa keluar melalui keringat atau bersama dengan keringat itu disebut dengan hematridosis, di mana pembuluh darah di kelenjar keringat itu pecah oleh karena tekanan. Apa yang membuat Yesus begitu tertekan, saudara? Dikatakan Yesus atau di dalam doa Yesus berkata kepada Bapa, kalau engkau mau, ambil cawan ini daripada aku. Tetapi kelihatannya, atau kita tahu, bukan kelihatannya, kita tahu dengan pasti, Bapa tidak mau mengambil cawan itu dari Yesus. Karena bila cawan itu diambil dari Yesus, maka saudara dan saya yang harus meminum cawan yang berisikan maksud saya, murka Allah atas dosa-dosa kita. Nah, murka Allah yang begitu besar dicurahkan atau ditumpukan kepada Yesus atas dosa seluruh umat manusia di dunia ini. Itu sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang menyiksa atau menekan, sehingga Yesus di dalam doanya dengan takut sampai pembuluh darah atau kelenjar pembuluh darahnya pecah dan meneteskan darah. Saudara, dosa dunia, dosa siapa saja? Semua orang. Dosa kita, dosa orang-orang yang lama, maksudnya yang sudah tiada, dan dosa-dosa yang orang masih hidup yang belum percaya kepada Yesus. Wilkin menuliskan tentang dosanya Adolf Hitler yang membunuh 6.000 orang Yahudi. Itu satu dosa yang besar. Untuk Adolf Hitler, Yesus berkorban. Begitu pula untuk mungkin Osama bin Laden, ya, yang melakukan terorisme terhadap banyak orang. Itu yang besar-besar. Dosa-dosa kecil sekalipun terhadap apa yang kita lakukan sehari-hari, ya, atau yang banyak manusia lakukan maksud saya. Nah, ketika karena upah dosa adalah maut, maka murka Allah itu membawa maut kepada orang yang berdosa. Nah, Yesus harus meminum cawan yang isinya murka Allah. Dan pada waktu itu dia tahu proses kematian yang harus dia lalui. Ya. Dan Yesus berdoa, kalau boleh, kalau mau, Bapa, engkau bisa mengambil cawan ini dariku. Tetapi Bapa tidak mau. Kenapa? Karena begitu besar kasihnya Allah terhadap saudara dan saya, terhadap umat manusia yang Ia ciptakan, yang masih hidup saat ini. Begitu besar kasihnya, sehingga Dia mengorbankan putranya yang tunggal, yang Yohanes sebut dengan anak domba Allah. Dia tidak berdosa. Yesus, seorang yang kudus, yang suci, harus meminum semua dosa-dosa dan kejahatan-kejahatan manusia di dalam cawan tersebut. Maka ia merasa takut. Saya percaya tidak ada orang yang tidak takut akan maut, saudara. Kita semua takut, apalagi kalau kita tahu bagaimana kita akan mati. Kalau kita mendengar orang yang tidur kemudian dia pulang ke rumah Bapa tanpa sakit, kita bilang wah enak ya matinya. Tetapi yang Yesus lihat di dalam cawan itu adalah penderitaan, siksaan yang kita tahu, yang bisa kita lihat atau baca, bahkan lihat di beberapa film. Itu sesuatu yang menakutkan. Manusia takut mati. Contohnya pandemik COVID-19 ini, saudara. Itu menakutkan. Banyak negara, banyak pemerintahan, banyak orang yang berlomba-lomba untuk membeli vaksin.
agar supaya boleh terhindar dari COVID, atau kalaupun kena COVID, dia tidak menyebabkan maut. Saudara yang kasih, Yesus menghadapi maut untuk saudara dan untuk saya dan untuk semua orang di dunia ini. Dengan pengorbanan Yesus yang sempurna di kayu salib, Bapak Ibu sekalian, Dia mendamaikan kita dengan Tuhan. Sehingga kita dengan Tuhan, atau Tuhan tidak murka lagi kepada kita, karena murkanya Tuhan itu sudah habis di dalam dirinya Yesus di kayu salib. Sehingga Dia menebus kita sekali untuk selama-lamanya. Jadi bila ada di antara saudara yang belum percaya kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara pada hakikatnya harus meminum cawan murka Allah. Atau pada hari pengadilan nanti, kita tidak tahu apa yang terjadi karena itu belum terjadi. Namun saudara harus mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan ini. Adakah di antara kita yang sanggup untuk hidup kudus, hidup benar senantiasa? Saya rasa tidak ada. Dan untuk itu perlunya kita seorang juru selamat. Dan Yesus adalah yang Tuhan kirim dari surga untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Sehingga saudara dan saya sekarang boleh berdamai dengan Allah. Apakah makna daripada berdamai dengan Allah? Di dalam kitab Roma, pasalnya yang kelima ayat pertama dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita menjadi benar di hadapan Allah, berdamai dengan Allah oleh karena iman. Iman percaya kepada Yesus. Kita hidup dalam damai sejahtera atau shalom dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi melalui karya Kristus yang sempurna di kayu salib, pengorbanan yang menyakitkan tentunya, kita hanya dengan iman percaya boleh berdamai dengan Allah. Dan karena kita berdamai dengan Allah, Tuhan tidak menghukum kita lagi. Karena seluruh hukuman atas dosa kita sudah dituangkan atas Yesus. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita berdosa atau jatuh ke dalam dosa? Marah adalah dosa, benci adalah dosa, dendam juga adalah dosa. Di samping membunuh, memperkosa, dan menipu dan sebagainya. Saudara, bagi kita yang percaya kepada Yesus, 1 Yohanes menuliskan bahwa bila kita berdosa, minta ampun karena Ia setia dan akan mengampuni dosa kita. Namun dosa, saudara, mempunyai konsekuensi. Saya berikan contoh. Bernie Madoff, ya. Saya baru nonton filmnya beberapa hari yang lalu di Discovery Channel atau di History Channel. Bernie Madoff itu beberapa tahun yang lalu, sekarang di penjara. Beberapa tahun yang lalu dia melakukan penipuan atau mengumpulkan dana hingga 50 miliar dolar melalui Ponzi Scheme. Ponzi Scheme itu adalah skema di mana dia seperti orang naik sepeda. Dia pinjam, tutup ini, dia pinjam, tutup ini, tambah lama pinjamannya tambah besar untuk menutup yang kecil-kecil. Sampai suatu ketika hutangnya atau pinjamannya tidak bisa dikembalikan lagi. Nah, itu juga mungkin pernah terjadi atau beberapa kali terjadi di Indonesia, ya, investasi bodong. Bentuknya hampir seperti itu. Bernie Madoff, dia pikir mungkin ingin mempunyai kehidupan sejahtera dengan kekayaan. Kaya itu bagus, kaya itu baik. Kalau memang diraih dengan cara yang benar. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Amsal bahwa berkat Tuhanlah yang membuat kaya dan Ia tidak menambahkan jerih payah ke dalamnya. Ya, Mazmur mengatakan Tuhan memberkati orang yang dikasihnya pada waktu tidur. Nah, Bernie Madoff, dia melakukan Ponzi Scheme dengan investasi bodong ini, yang kemudian, saudara,
bangkrut. Waktu dia bangkrut, banyak orang yang melakukan investasi itu sengsara. Dan anaknya bunuh diri, saudara, oleh karena malu. Dan ketika anaknya bunuh diri, Bernie di dalam penjara, dia menyesali, dia tidak bisa makan, atau tidak mau makan oleh karena perbuatannya. Nah, kesalahan atau dosa yang kita lakukan mempunyai konsekuensi. Apakah Bernie Madoff akan masuk surga atau diampuni oleh Tuhan bila dia menerima Yesus? Yes. Tetapi konsekuensi dari apa yang dia lakukan itu membuat dia di penjara, dan kalau dia masih hidup dia akan bebas pada tahun 2039. Kehidupan yang sementara waktu dia makmur kelihatannya enak, saat ini dia sengsara. Dia tertekan. Nah, saudara, tahukah saudara, atau mungkin saudara tahu maksud saya, ketika kita tertekan atau kita benci, kita marah, denyut jantung kita itu akan berdebar dengan lebih kencang. Kemudian blood pressure, tekanan darah kita itu bisa naik. Asam lambung kita bisa keluar dengan berlebihan dan mengakibatkan sakit lambung. Orang yang stres, yang sakit, yang benci, yang marah, itu akan mengganggu kesehatan tubuhnya. Ketika kesehatan tubuh kita terganggu, kemudian kita berdoa kepada Tuhan minta kesembuhan, dan seolah-olah doa kita tidak terjawab, kita tetap sakit, itu bukan karena Tuhan tidak menjawab, Bapak Ibu sekalian, tetapi oleh karena apa yang kita pelihara di dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam kehidupan kita, yang berdosa, yang bertentangan dengan firman Tuhan, itu perlu dihilangkan. Ketika saudara mempunyai damai sejahtera Allah, maka tubuh saudara akan meresponi dengan kesehatan. Darah saudara mengalir dengan lancar, tekanannya baik, dan bila saudara mempunyai pola hidup yang benar, makan sehat, olahraga, niscaya damai sejahtera di dalam tubuh saudara akan terjadi. Bagaimana dengan uang? Firman Tuhan mengatakan, Matius 6, bahwa jangan kamu khawatir akan apa yang kamu makan atau kamu pakai, karena Bapamu di surga tahu. Bahkan di dalam kitab Filipi 4 ayat 19 kalau nggak salah dikatakan bahwa Paulus menuliskan, Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku sesuai dengan kekayaannya, bukan dengan kekayaan saudara. Saudara boleh kaya, tetapi kekayaan Allah lebih kaya daripada kekayaan saudara. Dan kemuliaannya. Jadi hidup ini di dalam Tuhan, ketika kita berdamai dengan Allah, saudara mempunyai akses terhadap kasih karunia. Kalau saya bacakan di dalam ayat 2 Roma 5, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan dan akan menerima kemuliaan Allah. Allah dimuliakan ketika kehidupan kita memuliakan Dia. Tentu di dalam keadaan yang baik, di dalam keadaan pemeliharaan Allah yang luar biasa, orang bisa melihat, kenapa hidupmu seperti ini? Saudara bisa mengatakan, oleh karena kasih karunia Allah ada di dalam kehidupanku. Saudara, untuk itu Yesus mati di kayu salib. Untuk itu Yesus menderita penyiksaan yang akan kita peringati Jumat nanti, ya, agar supaya saudara dan saya mempunyai akses. Hanya dengan iman percaya kita beroleh keselamatan. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu percaya. Kita perlu renungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya ketika kita sering-sering dengar,
sering-sering ingat akan kebenaran firman Tuhan, itu akan mempengaruhi seluruh organ tubuh kita dan kita akan hidup di dalam keadaan yang sehat. Saudara, ketika murka Allah itu habis di dalam Yesus, dia tidak punya lagi marah atau murka terhadap kehidupan saudara dan saya. Maka pada hakikatnya kehidupan kita hari ini harusnya ada di dalam keadaan yang baik. Sebagai anak Allah, nature-nya anak Allah itu adalah baik. Contoh, burung di udara tidak belajar untuk terbang. Ikan di laut tidak belajar untuk berenang. Memang nature-nya dia berenang. Saudara dan saya, kepunyaan Allah, anak Allah. Nature-nya kita harusnya mencerminkan kemuliaan Allah di dalam segala kebaikan yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan pandemi? Bagaimana dengan ekonomi? Percaya, Tuhan sanggup dan Tuhan tahu. Tuhan bisa memisahkan saudara dari keadaan buruk. Seperti waktu umat Israel di Mesir, di tanah Goshen, ketika tulah turun atas bangsa Mesir oleh karena mengeraskan hati terhadap Allah. Di Goshen tidak ada tulah yang turun. Di Goshen di mana umat Allah terpelihara. Sampai akhirnya Paskah ketika semua anak sulung bangsa Mesir mati ketika malaikat maut turun dan umat Israel terbebaskan atau terlindungi oleh karena adanya darah anak domba Allah, atau maksud saya darah domba yang dioleskan di tiang pintu sesuai dengan perintah Allah. Hari ini darah anak domba Allah teroleskan di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, dalam pikiran kita. Maka maut itu tidak akan mendekat ke dalam kehidupan kita. Dan saya mau percaya, atau mari kita sama-sama percaya, masa pandemi, sakit penyakit, virus, apapun juga, itu tidak akan menyentuh kita. Dan bila kita sakit, kita percaya kita punya kuasa dan kekuatan untuk menjadi sembuh. Oleh karena kuasa itu ada di dalam kehidupan kita. Siapa itu? Yesus ada di dalam kehidupan kita. Mari kita percaya di dalam nama Yesus Kristus, semua yang percaya pasti selamat. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami sungguh mensyukuri pengorbanan Yesus di kayu salib yang menebus seluruh dosa kami sehingga cawan maut, cawan murka Allah yang seharusnya kami minum, tidak kami minum. Terjadi divine exchange atau pertukaran ilahi. Karena dengan iman kami percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kami dan hidup kami terpelihara dengan baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan, muliakanlah nama-Mu di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk taat kepadamu, melakukan segala perintah dan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus, kita semua yang diberkati dan percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati.